Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum memasuki topik, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Vika Laranta dari Angkatan 25, kelompok Al-Malinuk. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Bu Nun Sina, STM.Com. Pada Ibu, saya mewakili dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman selama Ibu mengajar di kelas kami. Baik kawan-kawan, kita lanjut dengan menjelaskan cara download Al-Malinuk dan cara memodifikasinya. Dan teman-teman saya akan menjelaskan bagian install Al-Malinuk dan menjalankan 10 perintah. Baik, berhubung saya sudah download Al-Malinuk di web resmi Al-Malinuk, di sini langsung saja saya masuk ke VirtualBox. Tekan New, lalu masukkan VM name dengan nama Al-Malinuk. Lalu tekan Next. Saya atur memorinya sesuai kebutuhan. Dan CPU-nya ada di 8 CPU. Lalu tekan Next dan Finish. Lanjut ke bagian setting. Scroll ke bagian display. Lalu pilih memori, kita fullkan. Dan lanjut dengan memasukkan file yang sudah kita download tadi, lalu open dan OK. Baik, untuk penginstalan Al-Malinux-nya Syarifah Asya akan menjelaskan. Ketik start, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk penginstalan Al-Malinux, tekan enter dan tunggu untuk hasil penginstalannya. Lalu pilih bahasa yang diinginkan, lalu tekan continue, kemudian klik installation, kemudian done, kemudian root account, pilih enable, kemudian isi password, kemudian klik done, kemudian user creation, isi full name, kemudian username dan password, kemudian confirm passwordnya. Kemudian klik done, dan untuk memulai instalasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita skip aja. Jika sudah selesai, klik reboot system hingga muncul tampilan seperti ini. Maka tunggu saja hasil penginstalannya, kemudian ketik Al-Malinuk, kemudian passwordnya, baru menjalankan 10 perintahnya. Saya Ramzatul Fajri. Nah, untuk kode perintah untuk web server, ketik kode sudo dnv install httpd untuk mengeluarkan instalisasi web server Apache, dan ketik kode sudo systemctl start httpd untuk menjalankan layanan di web servernya. Saya Syifa Naila Razika. Saya akan melanjutkan perintah nomor yang ketiga dan yang keempat. Yang pertama, perintah nomor 3, yaitu sudo systemctl status httpd. Fungsinya itu untuk digunakan dalam memeriksa status layanan web server, yang akan memberitahu apakah layanan ini sedang berjalan, berhenti, atau sedang mengalami kegagalan. Yang keempat adalah sudo firewall cmd permanent add service http, lalu klik enter. Fungsinya untuk mengkonfigurasi firewall agar mengizinkan lalu lintas masuk pada port standar untuk HTTP. Firewall CMD itu adalah alat untuk mengelola firewall di Al-Malinux. Permanen, yaitu membuat aturan ini permanen sehingga tetap berlaku setelah server di-reboot. Lalu setelah menjalankan perintah ini, biasanya perlu menjalankan perintah sudo firewall cmd reload agar aturan firewall dapat diterapkan tanpa perlu mereboot server. Nama saya Muhammad Farlena. Di sini saya akan melanjutkan perintah dasar tentang Al-Malinux.
Perintah yang pertama, kita mengetik sudo dnf install mariadb server, lalu tekan enter. Perintah ini untuk menginstal mariadb ke sistem atau menambah paket dan file konfigurasi. Saya Siti Nurul Indah dengan NIM 250170083 akan melanjutkan perintah dasarnya, yaitu mysql secure installation, lalu klik enter. Perintah ini digunakan untuk mengamankan instalasi MariaDB mysql. Perkenalkan, nama saya Afar Mahira, NIM 2501700990. Baik, saya akan melanjutkan perintahnya. IP ADDR, klik enter, akan menampilkan interface jaringan, alamat IP, status interface, MAC address. IP ADDR digunakan untuk menampilkan informasi alamat jaringan yang ada pada server atau komputer. MCLI device status, lalu klik enter, maka akan menampilkan daftar ETH0, WLAN0, dan LO. Perintah ini digunakan untuk mengecek status perangkat jaringan yang ada di sistem Linux. Selanjutnya SSTULNP, klik enter, akan menampilkan arti dari opsi-opsinya, informasi apa yang terlihat, fungsi untuk apa. SSTULNP digunakan untuk melihat daftar port yang sedang digunakan oleh sistem, termasuk layanan yang berjalan. Sekian cara menginstal dan memodifikasi Alma Linux. Semoga bermanfaat bagi kita semua.